Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadiratnya, bawa diri kita. Ini aku Tuhan, bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
Tuhanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tiba waktunya kami hendak merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami sepanjang hari ini oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami seturut kehendak-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Sui, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikan kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang. Dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu.
di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon kurma, dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang, dibuatnyalah pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerub, pohon kurma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerub dan pohon kurma itu disalutnya emas. Demikian juga untuk masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4, dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerub, pohon kurma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dari 3 jajar batu paham dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Siu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yakni bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Amin. Bapak Ibu, Salomo mendirikan rumah Tuhan dengan teknik dan arsitektur masa itu yang sungguh megah. Dengan ukuran bagian dalam 27 meter dan lebar 9 meter dan tinggi 13,5 meter. Semua dindingnya dilapisi kayu aras, bahkan ruang Maha Kudus serta perkakas dilapisi emas seluruhnya, menjadikan bait suci gedung terhebat di seluruh Israel pada masa itu. Dan waktu membangunnya adalah 7 tahun. Namun demikian, yang layak menjadi fokus kita pada pagi hari ini adalah firman Allah yang datang kepada Salomo di ayat 12 dan 13. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang dari dalamnya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Jadi Bapak Ibu, kelihatannya penulis
Kitab 1 Raja-Raja hendak mengingatkan bahwa yang paling penting dalam hidup sebuah bangsa, umat Tuhan, bukanlah bangunan gerejanya. Bait suci itu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah apakah bait suci itu sungguh-sungguh menjadi sarana bagi pertumbuhan rohani umat Tuhan. Menarik disimak pula di mata Tuhan, nasib suatu bangsa, umat Tuhan terletak di tangan pemimpin. Jadi pagi hari ini juga kita para pemimpin umat Tuhan, dari gembala, penatua, para pengurus, kita mendapat pesan secara khusus bahwa Allah sama seperti kepada Salomo mau kita mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Sebab di mata Allah, kehidupan rohani seorang pemimpin umat sungguh penting dan sungguh bermakna. Sebab dia punya wewenang mengatur kehidupan umatnya, umat yang dipimpinnya. Di bagian lain, perikop ini ingin mengingatkan kita bahwa keindahan rumah ibadah semestinya berbanding lurus dengan tingkat kerohanian umat Tuhan. Tak ada yang salah dengan rumah ibadah yang megah, namun sia-sia rasanya jika tidak diikuti dengan kehidupan rohani yang baik dari umat Tuhan. Rumah ibadah adalah sarana pertumbuhan rohani umat Tuhan. Hal itu berarti tidak hanya raga, jiwa manusia pun juga harus dibangun. Untuk itulah kita perlu ada rumah ibadah. Bila kita telah memiliki rumah ibadah, pakai untuk beribadah, untuk membangun jiwa kita bertumbuh dalam iman percaya, mengabdi kepada Tuhan, memuji menyembahnya dan melayani Dia seumur hidup, mulai dari para pemimpin dan seluruh umat. Bila kebenaran firman hari ini memberkati kita semua dan makin memperteguh iman kita, ketaatan, kesetiaan, dan bertumbuh dalam karakter ilahi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami mengawali minggu ini dengan anugerah dari-Mu Tuhan. Tubuh yang sehat, nafas hidup, dan juga kebenaran firman-Mu yang menjadi suluh dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami berjalan dalam tuntunan-Mu, kebenaran-kebenaran firman-Mu. Hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami adalah anugerah bila kami boleh memiliki tempat ibadah. Tapi Tuhan berpesan supaya berbanding lurus dengan tempat ibadah yang bagus, kerohanian umat juga harus bagus. Dan ternyata itu juga dimulai dari para pemimpin, hamba-hamba-Mu yang hidup taat seturut kehendak dan rencana-Mu. Bapa, kami berdoa secara khusus, di mana di bulan Oktober, akhir bulan Oktober, akan ada rapat kerja akhir tahun. Tuhan, berfirman-Lah, urapi hamba-Mu untuk menangkap visi yang dari-Mu dan dijabarkan dalam program-program untuk tahun 2024. Engkau berbicara secara khusus pada hamba-Mu yang Kau urapi untuk memimpin umat Tuhan, mengarahkan seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus yang ada. Kami bersyukur untuk mereka. Dan bukan kuat gagah kami. Tuhan, pimpinlah kehidupan mereka, supaya mereka juga menjadi teladan bagi umat Tuhan, sesuai firman hari ini. Satu visi dengan hamba-Mu, menangkap kehendak Tuhan dan berjalan di dalamnya. Berkati rumah tangganya, supaya tidak jadi batu sandungan tetapi contoh teladan yang baik. Dan Tuhan tolong, berkati usaha pekerjaannya, supaya dengan berkat-berkat-Mu kami juga menyaksikan kemuliaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Demikian juga setiap umat Tuhan, dalam berkat kelimpahan yang daripada-Mu, bertumbuh dalam iman percaya, menjadi pribadi-pribadi yang taat, mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, sehingga segala berkat surgawi Engkau limpahkan
menyertai berkat-berkat rohani untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami, menyertai sepanjang hari ini, bahkan minggu ini, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.